Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari revisi atau koreksi kita di kelas skripsi. Untuk mulai dari latar belakang, ini hanya yang kita soroti kata kalimat-kalimat yang berulang, ini kurang efektif gitu ya. Kalau mau di sini berdasarkan data statistika ini nggak apa-apa. Di sini jangan berdasarkan data lagi, tapi sementara itu menurut Badan Pusat Statistik, nah kan bisa lebih luas begitu ya. Lanjut, sudah banyak bagus begitu, kalimat-kalimatnya sudah tersusun secara ilmiah, Masya Allah bagus. Ini tidak terlalu banyak koreksi, hanya nanti di pertengahan ada beberapa identifikasi masalah juga sudah bagus. Koreksi ini di tipenya ini di antara di spasi. Tujuan penelitiannya ini ada dua ya, mengetahui pengaruh hasil dan mengetahui tomat mana yang memiliki kualitas. Ini tujuan ini sangat penting karena nanti ini kaitannya dengan kesimpulan. Apakah tujuan ini akan terjawab dengan kesimpulan, dan terkait juga dengan metode untuk menentukan atau menjawab tujuan ini, metode apa yang harus dipakai. Kalau mengetahui pengaruh itu nanti bisa uji lanjutnya dengan BNT, DMRT, uji T. Nah, untuk mengetahui tomat mana yang memiliki terbaik, paling baik ya, itu bisa menggunakan metode apa begitu. Nanti kaitannya di sana. Sudah bagus, manfaatnya juga bagus. Nah, di sini di kerangka pemikiran ini kalimat pertamanya rancu begitu ya. Tanaman hortikultura khususnya buah tomat, kualitas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipertahankan. Ini kalimat yang enggak nyambung begitu ya. Karena ada di sini ada dua kalimat sebetulnya. Tanaman hortikultura khususnya buah tomat menggantung. Kualitas merupakan, harusnya ada bagi tanaman hortikultura, bagi ya, kurang bagi di sini. Bagi tanaman hortikultura khususnya buah tomat, kualitas menjadi. Nah, menjadi bukan merupakan. Kualitas menjadi suatu hal yang sangat penting, itu lebih enak didengar gitu ya. Lanjut, keinginkan. Nah, ini keinginan tipe beta karoten. Nah, ini spasi ya, spasinya dipisah. Antioksidan tipe lagi, di sini ada tipe antiok kurang K. Nah, etilen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya simpan buah. Di sini sudah ada etilen berperan dalam mempercepat. Kalau mau etilen dulu yang dijelaskan adalah apa gitu. Nah, baru di sini disebutkan etilen berperan dalam, nah gitu. Ini kan sudah disebut berperannya, sudah jauh ininya penjabarannya, tetapi di sini diulang lagi dengan etilen merupakan salah satu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi lebih luas, lebih runtut lagi kalau dengan penjabaran etilen dulu gitu. Eksogen ini penulisannya pakai K ya, eksogen. Kalau seperti ini masih istilah asing. Transduksi ini kurang S, transduksi gitu. Nah, ini nanti ada berulang penulisan transduksinya. Kemarin kita cek ya. Setter ini SL nya kurang ya, SL ETR 1, dan etilen E nya kecil aja, ini kan bukan awal kalimat. Lanjut, substitusi ini kurang SUBS, substitusi. Di sini juga substitusi kurang S. Bagus sih, ini banyak sekali literaturnya ya, Masya Allah. Ini persilangan, hilangkan hapuskannya, persilangan. Kemudian hipotesisnya sudah sesuai dengan
tujuan. Lanjut ke bab tinjauan pustaka, masih umum ya. Kita juga pernah buat skripsi seperti ini ya, hampir rata-rata sama formatnya. Ini C-nya besar, Carolus Linnaeus Dicotyledonae, oke, Solanum, backcross berulang, oke. Bagus. Proses pematangan ini P-nya kecil aja. Di mana dipisah? Berdasarkan Peck et al. 2018, hormon etilen pada buah berdasarkan Peck et al. Itu seperti kurang apa ya? Menurut kalau ini kan peneliti, berarti kalau mau berdasarkan penelitian gitu. Atau menurut Peck et al, hormon etilen pada buah klimaterik merupakan pengatur utama gitu. Terus lanjut, non klimaterik ini penulisannya bener ya, bener, ada stripnya. Kalau nggak salah itu non, kalau penulisan non itu langsung aja di non klimaterik gitu, nggak ada stripnya. Ini baru secara penulisan ya, nanti secara apa kaidah, secara substansi insya Allah ada pembahasannya, tapi sepertinya penulis ini jauh lebih paham begitu ya. Insya Allah sudah sangat bagus tulisannya, istilah-istilah ilmiahnya. Ini transduksi, lagi-lagi kurang S. Ini sambil dilihat draftnya di laptop masing-masing, di laptop penulis ya. Sekalian lihat videonya, juga mengedit apabila perlu diedit. Ethylene, ini penulisannya ethylene saja, bahasa Indonesia. Lanjut, ini di dalam, kalau tidak salah ya, ini menurut panduan penulisan ilmiah, penulisan judul seperti ini ya, judul tabel itu yang besar tuh hanya kalimat depan gitu, kecuali ada departemen kesehatan. Nah, ini nggak apa-apa, nilai gizinya ini kecil. Nah, ini silakan sesuaikan dengan format di fakultas masing-masing, tapi kemarin kalau tidak salah ya kecil, tulisannya kecil seperti kalimat biasa. Jenis zat ini kalau bisa ditengahkan ya, ditengahin. Ini juga tengah, bisa ya caranya di blok. Di blok dulu, nanti pilih di wordnya di tengah gitu, bisa insya Allah. Ini menggantung sekali, nggak boleh sebetulnya ini tabel menggantung gini. Kalau mau dia di atasnya, kemudian kalimatnya itu yang di bawah gitu, diakali. Gimana caranya tabelnya nggak menggantung? Itu dicoret biasanya sama pembimbing kalau menggantung seperti ini. Apalagi nah sisanya 1 lembar lebih ini nggak bagus. Gimana caranya? Atau ditambahkan kalimat penjelasannya ditambahkan sampai turun dia tabelnya itu ya. Kalau dosen kami ini coret ini. Oke, lanjut ke bab 3. Peralatannya kecil saja, ini P-nya kecil. Secara keseluruhan sudah bagus. Ini insektisida hanya tipe-tipe seperti ini ya. Penulisan insektisida kecil saja. Kokopit ini mau
miring apa enggak. Nah gitu. Kalau mau dimiring ya dimiring. Nanti ada di penjelasan kokopit dia penulisannya enggak miring. Penulisan miring itu kan untuk istilah asing ya. Kokopit itu asing enggak atau ada istilah bahasa Indonesianya. Nah, kalau ada pakai itu saja. Jadi kita enggak ragu lagi untuk miring apa lurus, tegak lurus gitu. Heksan, antron, reagen, aquades. Nah, aquades di sini istilah asing ya. Nah, bisa pakai bahasa Indonesia saja. Aseton ini kenapa hurufnya besar? Hanya juga besar. Heksan kenapa? Rancangan percobaan yang dilakukan menggunakan rancangan ya, bukan rancaran. Rancangan acak lengkap RAL, pola tunggal. Percobaan yang dilakukan terdiri dari 20 perlakuan dengan setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Oke. H+4 perlakuannya KSA. Ini ada penulisan simbol-simbol seperti ini ada maksudnya gitu ya, ada kaidahnya sebetulnya. Oke, sudah bagus sih. Kenapa nggak besar gitu K-nya? Pilihan saja ini ya. Oke. Nah ini nggak boleh tabel menggantung seperti ini. Kalau mau itu tadi dinaikin ke atas. Ini analisis data statistik. Oke. Analisis ragam model linear. Uji lanjutnya 2K HSD pada taraf 5%. Ini nyambung ya. 5% itu enggak ada spasinya. Menggunakan aplikasi R Commander seri 271. Oke. Rataan umum, pengaruh acak pada perlakuan ke-1 ulangan ke-J. Oke, ini analisis ragamnya seperti ini. Perlu dituliskan ya. Sebagian ini enggak perlu dituliskan gitu. Tapi kalau memang ini gantung di enter saja satu kali, turun ya, biar turun 351 35 lebih enak gitu. Persemaian, oke. Arang skam nih, skam kurang E ya. Pada kegiatan ininya kecil, K-nya kecil. Sitrenya ini penulisan sitrenya juga S-nya enggak miring. 30 derajat Celcius ini disambung saja, nggak perlu dispasi. Kelembaban 55%. Oke. KCL pada saat tanam 10 hari, HST hari setelah tanam ini. Oke. Penulisnya besar apa kecil ya HST itu ya, dikoreksi lagi. Nah dia kan singkatan HST, hari setelah tanam. Kalau memang kecil ya nggak apa-apa gitu. Kalau kemarin kami menggunakan di skripsi kami itu gede semua itu HST. Ini penyakitnya, P-nya kecil besar ya kan judul. Nah, satu kalinya bisa menggunakan satu angka saja gitu, 1 kali dalam 1 minggu. Pemanenan Prastia et al. Oke. Persiapan sampel analisis, lanjut. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya. Ini terlalu besar, nanti kita kirimkan video kedua ya.
Insyaallah.